Reaksi Sri Mulyani setelah rumahnya dijarah, ucapkan terima kasih ajak jaga demokrasi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bereaksi atas aksi penjarahan warga terhadap rumahnya pada Minggu, 31 Agustus 2025, dini hari. Diketahui rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten tidak luput dari aksi penjarahan. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri yang rumahnya dijarah di tengah aksi penjarahan terhadap para anggota DPR RI. Terkait hal itu, Sri Mulyani pun buka suara pada Senin, 1 September 2025, atau sehari setelah penjarahan. Melalui media sosial Instagram miliknya, Sri Mulyani membagikan kapture berita-berita penjarahan di rumahnya hingga berita-berita asing. Sri Mulyani pun mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak dan dukungan moral semua pihak atas musibah yang dialaminya. Sri Mulyani memahami Membank Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Pun kata dia para pendahulu kita, telah melalui itu. Namun kata Sri Mulyani politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Maka sebagai pejabat negara dirinya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU, ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, kata dia. Oleh karena itu menurutnya apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Menurutnya itu baru sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi, jelasnya. Sri Mulyani pun menyinggung soal integritas dan tidak korupsi. Menurutnya tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas pejabat dilarang korupsi. Hal ini baginya adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Maka menurutnya tugas yang tidak mudah dan sangat kompleks ini memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia, maka Sri Mulyani berterima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus-menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia, tulis Sri Mulyani. Sri Mulyani pun mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga dan membangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik. Terakhir Sri Mulyani memohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Dia pun berjanji akan terus-menerus memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, pungkasnya.